Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Masrul Isroni Nur Wahyudi, selaku dosen pengampu Tafsir Tarbawi, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya, Sylviana Dewi Rahmawati, perwakilan dari kelompok 12, akan sedikit menjelaskan tentang potensi peserta didik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama, saya sendiri, Sylviana Dewi Rahmawati, dengan NIM 212011141, dan teman saya, Kiki Rohmatul Awalia, dengan NIM 212011146, dan Khairun Nisa dengan NIM 212011152. Next. Pengertian potensi. Potensi adalah kemampuan dasar manusia yang telah ada dalam diri manusia, yang siap untuk direalisasikan menjadi kekuatan dan dimanfaatkan secara nyata dalam kehidupan manusia di dunia ini, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, secara garis besar, manusia memiliki 4 potensi utama yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Yang pertama yaitu hidayat al-ghoriziyat atau insting, yaitu kemampuan berbuat dan bertingkah laku tanpa melalui proses belajar. Kemampuan merupakan pembawaan sejak lahir. Dalam psikologi, pendidikan kemampuan ini termasuk kapabilitas, yaitu kemampuan berbuat sesuatu dengan melalui belajar. Yang kedua, hidayat al-hasiyat atau potensi indrawi. Potensi indrawi berkaitannya dengan peluang manusia untuk mengenal sesuatu di luar dirinya. Melalui alat indera yang dimiliki manusia dapat mengenal suara, cahaya, warna, rasa, bau, dan aroma, maupun bentuk sesuatu. Indera berfungsi sebagai media yang menghubungkan manusia dengan dunia di luar dirinya. Yang ketiga, hidayat al-aqliyat atau potensi akal. Potensi akal merupakan potensi yang hanya dianugerahkan Allah kepada manusia. Adanya potensi ini menyebabkan manusia dapat meningkatkan dirinya melebihi makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Dan yang terakhir, hidayat ad-diniyah atau potensi keagamaan. Pada diri manusia sudah ada potensi keagamaan, yaitu berupa dorongan untuk mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Dorongan untuk mengabdi ini teramu dari berbagai macam unsur emosi, seperti perasaan kagum, perasaan ingin dilindungi, perasaan tak berdaya, perasaan takut, perasaan bersalah, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen-komponen dasar potensi. Yang pertama, karakter. Karakter atau tabiat manusia merupakan kemampuan psikologis yang terbawa sejak kelahirannya. Karakter berkaitan dengan tingkah laku moral dan sosial serta etis seseorang yang terbentuk oleh kekuatan dalam diri manusia. Yang kedua, nafsu. Nafsu merupakan tenaga potensial yang berupa dorongan-dorongan untuk berbuat dan bertindak kreatif dan dinamis yang dapat berkembang kepada dua arah, yaitu kebaikan dan kejahatan. Yang ketiga, insting. Insting merupakan tendensi khusus dari jiwa manusia atau binatang yang menimbulkan tingkah laku yang sudah terbawa sejak lahir. Dan yang terakhir, bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Next, yaitu tentang peserta didik.
Siswa atau peserta didik adalah salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Peserta didiklah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, pada hakikatnya semua manusia adalah peserta didik. Sebab pada hakikatnya semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perkembangan menuju kesempurnaan atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna dan proses itu berlangsung sepanjang hayat. Lalu, peserta didik dan potensi. Setiap peserta didik mempunyai potensi, baik fisik, intelektual, kepribadian, minat, moral, maupun religi. Tidak hanya mengacu pada kondisi kesehatan fisik dan keberfungsian anggota tubuh, tetapi juga berhubungan dengan proporsi pertumbuhan dan perkembangan fisik, perkembangan dan keterampilan psikomotorik. Kita tahu potensi merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan besar manusia. Sejatinya, kemampuan besar manusia terdiri dari kemampuan aktual, yaitu kemampuan yang ada saat ini, kemampuan yang sudah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.